Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai transformasi geometri untuk part yang terakhir, yaitu mengenai komposisi transformasi. Nah, komposisi transformasi adalah transformasi yang dilakukan jika ada dua atau lebih transformasi yang dilakukan. Misalkan nih kita punya titik A, X, Y ditransformasikan oleh T1 sehingga menjadi A aksen yang hasilnya X aksen, Y aksen, lalu ditransformasikan lagi dengan T2 sehingga memperoleh A double aksen yaitu X double aksen dan Y double aksen. Jadi komposisi transformasi ini akan kita gunakan ketika kita melakukan transformasi lebih dari satu transformasi, misalkan translasinya 2 kali atau refleksi 2 kali, kayak gitu. Nah, untuk menuliskan komposisi itu berarti bisa kita tuliskan kayak gini. A itu ditransformasi oleh T1 menghasilkan A aksen. Terus ditransformasi lagi menjadi A double aksen. Nah, cara penulisannya ini bisa kita tulis A double aksen itu adalah transformasi T1 dilanjutkan T2, tapi dalam penulisannya kita bacanya dari belakang. Berarti jadi T2 komposisi T1 dari A. Kayak gitu. Jadi kalau ada T2 komposisi T1 itu artinya T1 dulu baru T2. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya titik A, ditransformasi T2 dulu jadi A aksen, terus ditransformasikan lagi sama T1, hasilnya A double aksen. Maka A aksennya itu bisa kita ditulisnya dari belakang. Jadi T1 komposisi atau bundaran dari T2A, kayak gitu. Ya, jadi kalau komposisi nulisnya dari belakang dulu, kayak gitu. Komposisi transformasi. Nah, jika T1 dan T2 adalah masing-masing transformasi yang bersesuaian dengan matriks M1 dan M2 ini, maka komposisi transformasi dapat dinyatakan dengan yang pertama nih, kalau misalkan kita tuh pengennya A ditransformasi T1 menjadi A aksen, lalu ditransformasi T2 menjadi A double aksen. Maka bisa kita tulis tadi A double aksen itu adalah T2 komposisi T1. Di mana T2-nya itu adalah matriks dari M2, yaitu berarti jadinya EF GH. Dikali T1, berarti T1-nya adalah M1, yaitu AB CD. Dikali A-nya yaitu XY, kayak gitu. Dimana akan menghasilkan X double aksen dan Y double aksen kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian tuh pengennya gini, titik A ditransformasi dulu sama T2 baru dilanjutin sama T1 sehingga menghasilkan A aksen. Maka tadi hasilnya A double aksen itu adalah T1 komposisi T2, kan bacanya dari belakang. Berarti jadi tulis dulu matriks T1 yaitu ABCD dikali matriks yang T2 yaitu EFGH dikali titik awalnya yaitu XY sehingga akan menghasilkan X double aksen dan Y double aksen kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk matriks, setelah kita buat bundarannya, tinggal tuliskan yang bersesuaian. Kalau T2 komposisi T1, berarti tulis dulu matriks T2-nya, baru yang T1. Tapi kalau T1 komposisi T2, berarti nanti tulis dulu matriks T1, baru matriks T2. Nanti udah jadi matriks, tinggal dikalikan pakai baskom, yaitu baris dikali kolom. Sisi yang pertama itu adalah translasi. Misalkan nih kita punya titik A, yaitu yang koordinatnya A, B. Ditranslasikan oleh T1 yaitu H, K. Kemudian dilanjutkan dengan T2 yaitu L, M. Maka bayangan titik A akan menjadi, maka di sini bisa kita tulis translasinya kan oleh T1 dulu, baru T2. Maka jadinya T2 komposisi T1. Nah, karena T1-nya adalah HK dan T2-nya adalah LM, maka T2 komposisi T1 kita jumlahkan aja. Berarti yang atas dengan atas jadi H tambah L, yang bawah sama yang bawah, berarti jadi K sama M.
Maka titik A, B ditransformasikan oleh T2 komposisi T1 akan menghasilkan bayangan A ditambah H plus L, B ditambah K plus M. Jadi kayak yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah. Kayak gitu kalau translasi. Ada refleksi. Misalkan nih kita punya titik A, X, Y. Direfleksikan oleh M1, kemudian dilanjutkan dengan M2. Maka bayangan titik A akan menjadi, nah gimana caranya? Berarti ini pakai matriks transformasi. Nah, di sini kan katanya M1 dilanjutkan dengan M2, berarti si A tuh ditransformasikan dulu oleh M1 jadi A aksen, terus dilanjutin sama M2 jadi A double aksen. Maka A double aksen itu adalah baca dari belakang, berarti M2 komposisi M1 dari titik awal. Nah, M2-nya kita masukin, yaitu A double aksen, itu berarti jawabannya adalah X double aksen, Y double aksen. M2-nya adalah matriks EFGH. Dikali M1, M1-nya adalah ABCD. Dan A-nya adalah titik asal, berarti titik awalnya adalah X sama Y. Kayak gitu. Nanti yang EFGH sama ABCD dikalikan baskom. Udah gitu baru nanti dikali dengan XY. Kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah matriks untuk komposisi rotasi. Nah, kalau rotasi ini dibagi dua. Kalau misalkan sepusat, berarti nanti tinggal kita jumlahkan aja alfanya. Jadi kayak misalkan ini titik A, B dirotasi sebesar alfa. Terus dilanjutin kan dengan rotasi sebesar beta. Nah, maka bayangannya akan sebagai berikut. Ini kalau rotasi yang pusatnya di 0,0, maka A double aksen adalah cos alfa tambah beta min sin alfa tambah beta sin alfa tambah beta cos alfa tambah beta dikali AB, di mana AB-nya adalah titik awal. Ini kalau rumus buat rotasi yang pusatnya di 0,0. Kalau misalkan ini adalah rotasi 2 kali sebesar alfa dulu dilanjutin beta, tapi pusatnya di M, N, maka rumusnya jadi cos alfa tambah beta min sin alfa tambah beta sin alfa tambah beta cos alfa tambah beta dikali A kurang M, B kurang N ditambah MN, di mana A dan B adalah titik awal, MN-nya adalah titik pusat. Tapi kalau misalkan nih kalian nemu soal yang kayak pertamanya tadi rotasi sebesar alfa, pusatnya 0,0, dilanjutin sebesar beta, tapi pusatnya M, N. Berarti dia tidak sepusat kan? Kenapa tidak sepusat? Yang pertama pusatnya di 0,0, yang kedua pusatnya di M, N. Berarti dia tidak bisa pakai komposisi transformasi. Berarti nanti ngerjainnya harus satu-satu. Kerjain dulu yang pusatnya di 0,0, baru nanti kerjain yang pusatnya di M, N. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah dilatasi sepusat. Nah, ini adalah rumus dilatasi sepusat yang pusatnya di 0,0. Jadi katanya titik A, B didilatasi sebesar K1. Dilanjutkan dengan dilatasi sebesar K2. Nah, maka akan menghasilkan bayangan A double aksen, B double aksen sama dengan tinggal kita kaliin K2 kali K1, 0, 0, K2 kali K1 dikali AB, di mana AB-nya adalah titik awal. Nah, yang ini kalau misalnya kita mau mendilatasi 2 kali, tapi pusatnya di M, N, maka rumusnya jadi A double aksen, B double aksen sama dengan K2 dikali K1, 0, 0 K2 kali K1 dikali A min M, B min N ditambah MN, di mana AB-nya titik awal dan MN-nya adalah titik pusat. Jadi dilatasi sama kayak rotasi. Kalau dia pusatnya berbeda, berarti nanti dia nggak boleh digunakan pakai rumus komposisi. Jadi ngerjainnya harus satu-satu, kayak gitu.
Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini katanya, tentukan bayangan titik P 2,4 yang ditranslasikan oleh T-2,4, lalu kemudian dilanjutkan dengan translasi T 5,6. Nah, berarti ini translasinya 2 kali kan? Berarti kita misalkan ini T1, yang ini jadi T2. Nah, berarti si titik P ditranslasikan dulu oleh T1 jadi P aksen, lalu ditranslasikan oleh T2 jadi P double aksen. Maka P double aksen adalah T2 komposisi T1 dari P. Nah, kalau translasi berarti tinggal dijumlahin kan, berarti T2-nya adalah 5,6 ditambah T1. T1-nya adalah min 2 sama 4. Ditambah titik P, yaitu titik awalnya, yaitu 2 sama min 4. Berarti P double aksen akan menghasilkan, kita jumlahkan yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah. 5 ditambah min 2 jadi 3, 3 tambah 2 jadi 5. Min 6 tambah 4 jadi min 2, min 2 tambah min 4 jadi min 6. Maka bayangan titik P oleh translasi T1 dan T2 akan menghasilkan bayangan 5, min 6. Oke, kita masuk ke contoh 2. Bayangan kurva Y sama dengan 3x min 6 direfleksikan oleh sumbu X. Kemudian dilanjutkan oleh refleksi garis Y sama dengan X. Oke, untuk menjawab ini kita misalin dulu refleksi sumbu X itu adalah M1. Dan refleksi garis Y sama dengan X-nya adalah M2. Maka di sini bisa kita tulis si Y itu kan ditransformasikan dulu oleh M1 menjadi Y aksen. Baru dilanjutin sama M2 menghasilkan Y double aksen. Maka bisa kita tulis Y double aksen itu adalah M2 komposisi M1 ya. Maka M2 itu adalah refleksi garis Y sama dengan X. Maka matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Dikali M1. M1 itu refleksi sumbu X. Matriks transformasinya adalah 1, 0, 0, min 1. Dikali titik awal yang kita misalin jadi XY. Maka bayangannya akan berubah jadi X double aksen dan Y double aksen. X double aksen Y double aksen sama dengan ini dikalikan pakai baskom, baris kali kolom, berarti baris kali kolom. Berarti yang ini depan sama depan, 0 kali 1 jadi 0, 1 kali 0 jadi 0. Baskom lagi, baris 1 kali kolom 2, berarti 0 kali 0, 0, 1 kali min 1 jadi min 1. Baskom barisnya 2, kolomnya 1. 1 kali 1 jadi 1, 0 kali 0 jadi 0. Baris 2, kolomnya 2. 1 kali 0, 0. 0 kali min 1 jadi 0. Dikali XY. Maka akan diperoleh X double aksen Y double aksen sama dengan 0 tambah 0 jadi 0, 0 kurang 1 min 1, 1 tambah 0 jadi 1, 0 tambah 0 jadi 0 dikali XY. Maka X double aksen Y double aksen sama dengan pakai baskom, baris kali kolom. 0 kali X jadi 0, min 1 kali Y jadi min Y. Baskom lagi, 1 kali X jadi X, 0 kali Y jadi 0. Maka X double aksen Y double aksen sama dengan 0 kurang Y jadi min Y, X tambah 0 jadi X. Nah, maka akan kita peroleh X double aksen adalah min Y dan Y double aksen adalah X. Lalu akan kita ubah jadi X sama dengan dan Y sama dengan. Berarti yang ini mah udah X sama dengan kan? Berarti udah simpan. Yang ini jadi Y. Berarti Y sama dengan min X double aksen. Udah gitu tinggal kita substitusi. Y sama dengan 3X min 6. Kita ganti Y-nya pakai min X double aksen.
sama dengan 3, kita ganti X-nya pakai Y double aksen, dikurang 6. Nah, maka ini tinggal kita pindah-pindahkan ruas ya, berarti bisa bentuknya dijadiin Y sama dengan lagi, sesuai soal bisa juga diubah bentuknya menjadi sama dengan 0. Yang pertama kalau misalnya kita pengennya sama dengan 0, berarti kalau pengen sama dengan 0, kita pindahin semuanya ke ruas kiri, berarti jadi min X double aksen, min 3Y double aksen, tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini biar minnya hilang, berarti kita kaliin negatif 1 ya. Berarti jadi X double aksen, karena min jadi plus, karena min jadi plus, asalnya plus jadi min, sama dengan 0. Ya, ini dikali min 1. Nanti ini tinggal lepasin aksennya, berarti jadi X tambah 3Y min 6 sama dengan 0. Yang ini boleh, atau misalnya kalian pengennya diubah jadi Y sama dengan, berarti tinggal ubah 3Y double aksen sama dengan pindahin yang gak ada Y-nya ke kanan, berarti jadi min X double aksen tambah 6. Berarti ini karena pengennya Y, kita bagi 3, karena di sini 3Y, biar jadi Y bagi 3. Y double aksen min X bagi 3, berarti jadi min sepertiga X double aksen, 6 bagi 3 jadi 2. Nah, tinggal lepasin aksennya. Maka jadi Y sama dengan min sepertiga X tambah 2. Nah, jadi mau kalian ubah bentuknya dalam bentuk eksplisit ataupun implisit, hasilnya sama aja. Kalau misalkan PRG berarti kan disesuaikan dengan optionnya. Kalau misalkan soalnya esai, kalian boleh pilih mau bentuk eksplisit ataupun implisit. Masuk ke contoh 3, katanya titik A min 4,6 dirotasi dengan pusat 2,4 sejauh 90 derajat. Kemudian dirotasikan lagi dengan pusat yang sama sejauh 60 derajat. Nah, ini adalah contoh soal komposisi rotasi, karena rotasinya 2 kali. Jadi yang pertama 90, kita anggap ini alfa, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan 60, yaitu kita anggap beta. Di sini pusatnya di 2,4, berarti ini akan berperan sebagai M, N. Dan yang ini adalah titik awalnya, yaitu titik min 4,6 atau A, B. Nah, ini adalah rotasi komposisi yang pusatnya di M, N. Dengan rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, maka tinggal kita tuliskan A aksen B double aksen sama dengan cos alfa tambah beta. Alfanya 90, betanya 60, berarti 90 tambah 60 adalah 150. Min sin 150. Yang ini jadi sin 150, yang ini jadi cos 150. Dikali A kurang M. A-nya adalah min 4 ya, berarti jadi min 4 kurang 2, karena M-nya 2. B min N, berarti B-nya 6 kurang min 4. Ditambah MN, yaitu 2 dan min 4. Cos 150 itu adalah min setengah akar 3. Sin 150 adalah setengah, min sin 150 adalah min setengah. Cos 150 adalah min setengah akar 3. Dikali min 4 kurang 2 jadi min 6. 6 min 4 jadi 10. Ditambah 2 dan min 4. Udah gitu kita kalikan baskom, baris kali kolom. Depan sama depan, berarti min kali min jadi plus ya. Setengah akar 3 kali 6. 6 bagi 2 jadinya 3 ya. 3 akar 3. Min setengah kali 10 jadi min 5. Sekarang baskom lagi, baris kali kolom. Setengah kali min 6 jadi min 3. Min setengah akar 3 kali 10, jadinya min 10 bagi 2, 5. Jadi 5 akar 3. Ditambah 2 dan min 4. Nah, kita jumlahkan yang sejenisnya aja. 3 akar 3 kan gak ada temennya, tulis ulang. Min 5 tambah 2, jadi min 3. Yang ini gak ada temennya kan, min 5 akar 3, berarti tulis ulang. Min 3 tambah min 4, jadi min
7. Maka bisa kita simpulin bayangan dari min 4,6 oleh rotasi ini adalah 3 akar 3. Berarti A double aksen, B double aksennya adalah 3 akar 3 min 3, min 5 akar 3 min 7. Kayak gitu.